Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita udah masuk minggu ke-14, minggu terakhir ya sebelum UAS. Pertemuan terakhir mata kuliah psikologi industri. Nah, untuk pertemuan terakhir ini kita nggak bisa Zoom live, jadi saya menyediakan rekamannya ini. Nah, materi terakhir di mata kuliah psikologi industri adalah tentang rekrutmen, seleksi, dan placement pegawai dalam sebuah organisasi. Masuk materinya. Nah, kita kan kemarin udah belajar tentang perencanaan SDM ya. Nah, output dari perencanaan SDM itu apa? Output dari perencanaan SDM adalah pegawai yang akan dibutuhkan, komposisi dari pegawainya, baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Nah, komposisi pegawai ini yang nanti akan diturunkan menjadi kebutuhan pegawai, terus job description, sama job requirement, kayak gitu. Nah, dari kebutuhan pegawai, job desk sama job requirement tadi, dilakukan proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Jadi kita harus bisa menghimpun kebutuhan pegawai di semua unit dalam perusahaan kita. Kenapa? Biar kita cukup melakukan proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan itu sekali aja. Nggak perlu sampai berkali-kali gitu dalam satu kurun waktu tertentu. Misal, dalam 1 tahun kita rekrutmen 4 kali gitu. Nah, itu tuh pasti membutuhkan cost yang besar. Lebih baik kita rekrutmen 1 tahun rekrutmen sekali di awal tahun atau di akhir tahun yang nantinya diangkat di tahun depannya. Terus habis gitu ditempatkan sesuai kebutuhan masing-masing pos. Jadi kalian harus udah tahu nih, SDM itu harus udah tahu masing-masing divisi, masing-masing bagian, masing-masing pos itu tuh sedang butuh apa aja. Misal, quality control butuh 2 staff ahli. Produksi butuh 2 operator. Keuangan butuh 2 admin. Kayak gitu. Jadi langsung dalam satu waktu itu banyak pos. Langsung seleksi yang bareng. Kayak gitu. Nah, apa sih rekrutmen itu? Rekrutmen adalah keputusan tentang gimana dan bagaimana cara mencari calon pegawai yang sesuai dengan komposisi yang direncanakan. Nah, calon pegawai ini dicari sebanyak mungkin agar kita tuh punya banyak alternatif, punya banyak pilihan, mana sih calon pegawai yang paling sesuai. Nah, ada 2 arah proses penyesuaian. Yang pertama, institusi mencari pegawai yang paling sesuai dengan persyaratan jabatan. Nah, dari sisi pegawai, calon pegawai lebih tepatnya, mencari pekerjaan yang paling sesuai dengan kebutuhan, minat, bakat, serta kemampuan dia sendiri. Jadi, misal pendekatan dari institusi adalah institusi, misal ya, butuh staf ahli quality control. Maka institusi mencari lulusan teknik industri, lulusan statistik biasanya. Matematika, statistik, teknik industri, itu sebagai persyaratan jabatan atau job requirement-nya. Terus mampu menguasai SQL, apa-apa, banyaklah. Excel, SQL, dan pengolahan data lainnya. Terus habis itu dari sisi pegawai mencari pekerjaan yang paling sesuai dengan kemampuan dia. Misal saya lulusan teknik industri, ya masa saya mau nyari pekerjaan yang requirement-nya adalah lulusan teknik sipil atau lulusan teknik elektro, kan ya enggak kan. Pasti saya akan mencari lowongan atau mencari pekerjaan yang requirement-nya adalah lulusan TI. Nah, ini program rekrutmen itu maksudnya publikasi dari rekrutasi ini disampaikan ke pelamar, kan banyak ya kayak lowongan kerja di media sosial, di koran, di website perusahaan, banyak. Terus habis itu dari sisi dalam perusahaan di sini dari SDM ada analisis jabatan, ada uraian jabatan, terus turun ke job requirement. Nah, terus habis itu dari sisi SDM juga sih, SDM tuh misal ada ramalan produksi, nggak harus penjualan sih, lebih ke ramalan produksi atau ramalan kebutuhan. Nah, terus habis itu kan turun ke analisis beban kerja dari tenaga kerja. Nah, kalau memang dari analisis beban kerja itu nggak seimbang, kayak beban kerjanya udah pada lebih dari 100% nih, udah pada banyak yang lembur, berarti kan di situ muncul kebutuhan SDM kan.
butuh jumlah SDM berapa, kayak gitu. Nah, lalu turunlah ke proses seleksi. Jadi dari pelamarnya kemampuannya seperti apa, terus dari kebutuhan SDM-nya jumlahnya berapa, dan ada requirement-nya seperti apa. Nah, itu ketemu di proses seleksi. Mulai proses seleksi banyak ya. Biasanya dari CV, seleksi administrasi, terus habis itu mungkin ada tes tulis, tes TPA, wawancara, MCU, banyak lah. FGD. Jadi setiap perusahaan dia bisa mendevelop proses rekrutmen atau proses seleksi yang berbeda-beda. Gitu. Misal di dalam Telkom Group deh, Telkom sama Telkomsel itu bisa jadi beda. Misal Telkom nggak ada FGD, Telkomsel ada FGD kayak gitu. Jadi tergantung ya, itu semua didevelop oleh HC, Human Capital atau SDM dari masing-masing organisasi. Nah, ini dari sisi pegawai ya. Kalau pegawai dia bukan fresh graduate, jadi dia sudah punya pengalaman kerja masa lalu, sikap terhadap teman-teman, pengaruh orang tua, itu akan memberikan kemampuan, sikap, keterampilan, dan preferensi ke individunya, ke calon pegawainya, yang dia berpengaruh ke psikologis. Nah, psikologisnya ini, dia akan berpengaruh ke pilihan pekerjaan. Jadi misal, nggak harus fresh graduate, bisa jadi fresh graduate ya. Ketika saya fresh graduate, saya punya pengalaman kerja nih di masa lalu, saya kerja praktek di pabrik, di Philips pabrik lampu, di line produksinya, benar-benar di bagian produksi. Nah, dari situ saya punya preferensi. Saya punya preferensi di mana preferensi ini berpengaruh pada psikologi saya. Preferensinya, oh ternyata kerja di bagian produksi itu menurut saya cukup berat untuk cewek. Saya jadi punya preferensi bahwa kalau saya nanti udah lulus, saya kerja nggak mau di bagian produksi, saya maunya di kantor, di bagian administrasi gitu misalnya. Yang kerja di meja, istilahnya kayak gitu. Nah, akhirnya kan berpengaruh ke pilihan pekerjaan saya tadi. Preferensi saya, pilihan saya nggak kerja di line produksi, kayak gitu. Nah, pilihan pekerjaan ini juga berpengaruh ke gaji yang diharapkan, persepsi tentang citra organisasi, latar belakang pendidikan, dan lain sebagainya ini. Nah, ini akhirnya akan mempengaruhi di mana saya memilih tempat kerja. Kayak gitu. Jadi misal dalam satu waktu saya dapat tawaran kerja di bagian produksi di pabrik, terus jadi digital marketing, jadi apa? Nah, jadi misal jadi bagian SDM gitu di 3 perusahaan yang berbeda dengan 3 jabatan yang berbeda, 3 posisi yang berbeda. Ya, dengan adanya faktor-faktor ini, tentu yang bagian produksi udah saya nggak pengen di pabrik. Nah, tinggal dari digital marketing atau jadi SDM. Nah, saya kan membandingkan gajinya berapa nih. Terus habis itu kredibel mana nih perusahaannya, perusahaan A atau perusahaan B. Terus habis itu, oh saya ada kemampuan lebihnya di mana sebagai digital marketing atau sebagai SDM. Minat saya itu di mana. Ini alur dari keputusan seorang calon pegawai untuk memilih tempat kerja. Nah, pelaksanaan rekrutmen sendiri dilakukan oleh bagian personalia atau bagian SDM atau bagian human capital. Tapi bisa jadi juga pelaksanaan rekrutmen ini dia memakai pihak luar dengan biro jasa atau konsultan. Jadi contoh kayak misalnya BI, saya pernah ikut seleksinya BI, Bank Indonesia, itu dia kerjasama sama PPM. Jadi apa ya PPM itu? Saya lupa kepanjangannya. Jadi dia nggak menseleksi dari SDM-nya itu sendiri, tapi SDM-nya ini nge-hire konsultan personalia untuk ngerekrut kayak gitu. Tapi bisa juga rekrutmen ini dibantu operating manager. Lebih ke user sih, nggak harus operating manager ya. Lebih ke user. Jadi nggak pasti sih. Beberapa perusahaan itu di dalam proses rekrutmennya itu ada timnya dari user. Jadi
posisi atasan pada posisi-posisi yang sedang diperlukan. Misal yang diperlukan itu bagian keuangan, bagian produksi, sama bagian SDM. Nah, maka manajer keuangan, manajer produksi, sama manajer SDM akan diikutkan dalam proses rekrutasi gitu. Lalu ada rekrutmen komite. Ini berarti panitia yang dibentuk oleh SDM untuk melakukan rekrutasi. Nah, ini notes banget ya, bahwa kesalahan dalam rekrutmen atau seleksi itu bisa berakibat fatal bagi institusi. Jadi, ada kasus di mana kalian akan menemui ya, nggak semua orang itu jujur di dunia ini. Mungkin dia akan melebih-lebihkan dirinya ya di CV, dan kita percaya begitu aja. Nah, itu juga cukup bahaya ya, karena akhirnya ya dia bisa menipu kita, bahwa ternyata personality-nya itu nggak sebagus yang tertulis di CV. Ternyata kinerjanya itu nggak sebagus yang tertulis di CV. Akhirnya kan fatal kan bagi institusi, apalagi kalau ternyata dia nggak punya integritas. Dia nggak jujur. Akhirnya yang rugi siapa? Yang rugi ya perusahaan. Gitu. Makanya proses seleksi ini harus dilakukan sedetail mungkin, seserius mungkin, karena apa ya, dia akan berdampak fatal, sistemik, dan jangka panjang bagi perusahaan. Kayak gitu. Kalau sampai misalnya ternyata yang kita rekrut tuh bukan orang yang tepat, kalau dari segi kemampuan mungkin masih bisa di develop ya, apalagi kalau dia punya keinginan untuk belajar, mungkin bisa kita ikutkan training atau apa, itu masih mending. Tapi kalau ternyata dia nggak punya integritas, dia nggak jujur, dia akhirnya korupsi di perusahaan kita udah rugi duit, rugi waktu, rugi tenaga, dan pada akhirnya dia harus dikeluarkan kan, di PHK, akan merugikan juga dari sisi turnover rate, karena turnover rate itu kan perbandingan pegawai yang keluar dan masuk di sebuah perusahaan kayak gitu. Kalau turnover rate-nya tinggi, yang jelek itu apa? Citra perusahaan. Loh, kok bisa sih perusahaan ini turnover rate-nya tinggi? Apakah pegawainya nggak kerasan kerja di sana atau apa? Padahal belum tentu kan. Alasan turnover rate tinggi itu karena pegawainya nggak kerasan. Bisa jadi memang dari sisi pegawainya itu ya dikeluarkan sama perusahaan karena nggak berintegritas kayak gitu. Nah, sumber tenaga kerja sendiri ada sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal itu ada dari dalam institusi, pemindahan pegawai berupa transfer atau promosi. Efektif jika institusi mempunyai catatan kepegawaian yang baik, juga memiliki employee replacement chart. Kayak gitu. Sumber eksternal itu dari luar institusi, jadi kayak ngerekrut pegawai baru, sangat beragam, dan ketidakpastian lebih tinggi. Jadi, ada namanya newcomers atau fresh graduate, dia baru bekerja pertama kali, baru tamat sekolah, dan dia belum berpengalaman. Ada yang namanya penganggur, itu dia pernah bekerja tapi sudah berhenti. Dia berarti sudah berpengalaman ya. Lalu ada juga pegawai perusahaan lain, jadi dia masih aktif kerja di perusahaan lain, tapi dia mungkin merasa nggak puas, atau dia ketuloncat, suka pindah-pindah tempat kerja. Jadi dia nyari tempat kerja baru. Atau kita juga bisa mengenal pembajakan. Jadi sebenarnya dia puas sih di institusi kerja dia sekarang. Tapi kita melihat kinerja dia itu bagus dan dia potensinya bagus untuk perusahaan kita. Nah, kita bajak dia, kita offer ke dia itu gaji yang lebih tinggi, terus habis itu fasilitas-fasilitas, benefit-benefit yang lebih banyak. Jadi contoh kasusnya itu teman saya itu waktu itu jadi manajer pemasaran area, lupa saya, area Sulawesi Kalimantan kalau nggak salah. Toyota Astra Motor. Dia cerita, ya karena memang dia kinerjanya bagus, kapabilitasnya bagus, dan karakter orangnya juga bagus. Perusahaan lain itu ngelirik, perusahaan saingannya Tam ini ngelirik si teman saya, terus habis itu ya mungkin kenal dari antar showroom atau gimana, saya kurang paham, pokoknya akhirnya menyampaikan ke HRD perusahaan lain ini, dan HRD perusahaan lain ini langsung ngontak ke teman saya dan offer, nih kamu nggak pindah ke perusahaanku, tapi kamu nggak pindah ke perusahaanku dengan aku kasih gaji lebih tinggi, let's say gaji dia 10 juta, dibajak, jadi dikasih gaji 12 juta, dengan benefit tambahan-tambahan yang
ditawarkan. Nah, akhirnya teman saya lapor ke HRD-nya. Aku dapat offer nih dari perusahaan X. Aku dapat offer nih dari perusahaan X. Terus habis itu apa namanya? Dengan benefit ini, gaji ini. Nah, ternyata si Tamnya itu nggak mau kehilangan teman saya juga. Akhirnya di offer back lagi, di offer lagi dengan yang lebih tinggi. Oke, tak kasih gaji seperti penawarannya si perusahaan X, tapi kamu tak tambahin, tak kasih mobil dinas sama HP baru. Nah, gara-gara itu teman saya nggak jadi pindah sih, karena dapat offer yang lebih tinggi lagi dari Tam. Bentar ya. Jadi itu yang dinamakan pembajakan. Bentar ya. Nah, kalian akan ketika semakin tinggi posisi kalian, kalian akan menemui banyak kasus-kasus pembajakan. Itu kayak biasa sih. Terus, masing-masing sumber tenaga kerja itu berbeda ya. Dari kemudahan dan kesulitan memperoleh calon, ketepatan, dampak terhadap motivasi dan legalitas juga iklim perusahaan. Contohnya aja, misal sumber Nah, kemudahan dan kesulitan memperoleh calon ini contohnya newcomers sama pembajakan. Nah, kalau newcomers mungkin lebih mudah ya, karena fresh graduate itu semakin banyak jumlahnya di Indonesia. Jadi semakin banyak pilihan dan semakin gampang nih dapetnya. Tapi kalau kita sumbernya itu pembajakan, wah itu agak-agak susah dan tricky. Karena ya belum tentu dia mau dibajak, apalagi kalau dia sampai lapor ke SDM-nya dan SDM-nya ngasih offer yang lebih tinggi lagi kayak gitu. Ini contohnya ya. Sumber internal itu akan efektif jika institusi itu punya catatan kepegawaian yang baik. Jadi punya sistem penilaian pegawai yang baik, yang objektif, sehingga kita bisa lihat siapa sih orang-orang yang berhak dipromosikan. Siapa sih orang-orang yang ternyata melakukan beberapa pelanggaran sehingga harus didemosi. Kalau dari sumber eksternal, itu data tentang calon dari luar institusi bisa juga diperoleh pada arsip pelamar yang dimiliki oleh institusi. Jadi kalian ketika melamar kan bisa dimintain CV, transkrip, ijazah, kayak gitu. Data dari luar institusi itu bisa dari cara informal, jadi arsip pencari kerja di Depnaker, bisa juga kerjasama dengan biro jasa atau konsultan, terus dengan kalian memasang iklan pada berbagai media, terus ya itu tadi kalian bisa juga computer matching service, internship. Jadi sebenarnya internship itu juga proses rekrutasi. Jadi apa ya istilahnya menggunakan waktu 3 sampai 6 bulan intern itu untuk menguji kalian. Apakah kalian layak untuk jadi pegawai di situ atau enggak? Kayak gitu. Itu kan bagian dari internship ya. Lalu ada talent scouting. Jadi talent scouting itu perusahaan langsung kerjasama sama kampus-kampus untuk mencari talent-talent calon-calon pegawai di mana kampus merekomendasikan siapa sih orang-orang yang cocok atau bagus untuk di perusahaan rekanan tadi. Terus bisa juga dari job fair, open house, dan lain sebagainya.
Nah, dalam pelaksanaan rekrutmen, hal yang perlu diperhatikan dalam proses rekrutmen adalah persyaratan jabatan, job requirement-nya, kebijakan perusahaan, baik dari sisi dana maupun waktu, kondisi pasar tenaga kerja, peraturan pemerintah, kebutuhan atau harapan calon tenaga kerja, dan citra institusi. Nah, proses berikut setelah kita merancang proses rekrutmen, proses berikutnya adalah seleksi. Proses rekrutmen menghasilkan sejumlah calon pegawai yang masuk ke tahapan seleksi atau pemilihan pegawai. Proses seleksi memilih calon pegawai yang dianggap paling sesuai bagi institusi itu beda-beda. Setiap institusi itu punya proses seleksi yang beda-beda. Misal contoh perusahaan A, dia itu seleksinya seleksi administratif, tes TPA atau tes tulis, tes bahasa Inggris, wawancara psikolog, wawancara user, wawancara pimpinan, tanpa MCU. Nah, tapi ternyata perusahaan B, dia nggak ada wawancara pimpinan, tapi diganti sama MCU. Jadi setiap perusahaan tuh punya beda-beda. Biasanya perusahaan BUMN itu ada MCU, tapi nggak ada wawancara pimpinan. Kalau perusahaan-perusahaan tambang, minyak, itu pasti juga ada MCU. Kontraktor itu juga ada MCU. Nah, seleksi merupakan proses matching mempertemukan antara kualifikasi calon pegawai dengan job requirement yang sudah dibuat di analisis jabatan gitu, dan di perencanaan SDM. Makin sesuai calon tenaga kerja dengan persyaratan jabatan, berarti semakin besar kemungkinan calon akan menjadi pegawai yang baik. Ini ya, kira-kira ini kriteria keberhasilannya. Ini skor seleksi. Misal ini batas kriteria yang harus dipenuhi, dan ini adalah batas lulus. Jadi yang ini, di sisi sini yang warna merah ini adalah yang akan diterima. Kayak gitu. Karena dia memenuhi kriteria-kriteria minimal, dan skornya juga memenuhi. Sedangkan kalau yang ini kan, dia memenuhi kriteria, tapi skornya tidak memenuhi batas lulus. Kalau yang di sini ya kriterianya nggak memenuhi, skornya nggak memenuhi. Kalau di sini skornya sebenarnya memenuhi, tapi ada beberapa kriteria yang tidak dia sanggupi. Ini ya tahapan seleksi pada dasarnya, ada perencanaan dari SDM mengenai supply demand, lalu mendapatkan pelamarnya, proses rekrutasi, terus habis itu menyeleksi, proses seleksi, dan akhirnya dia dipekerjakan. Jadi ini ya, perencanaan SDM itu terkait dengan supply demand. Supply adalah orang-orang yang ingin dipekerjakan, jadi berapa sih supply tenaga kerja di Indonesia? Berarti berapa sih orang yang sedang mencari kerja di Indonesia? Itu adalah supply-nya. Sedangkan demand adalah kebutuhan organisasi terhadap tenaga kerja. Berapa sih yang dibutuhkan untuk mengisi posisi staff quality control? Berapa sih jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengisi posisi staf produksi dan staf keuangan, staf apa dan lain sebagainya. Itu adalah demand-nya. Dan harus seimbang antara supply dan demand. Nah, tahapan seleksi yang pertama rekrutmen ya. Tadi udah dijelaskan. Semakin banyak yang melamar, pasti semakin banyak pilihan. Lalu yang berikutnya adalah seleksi. Seleksi yang baik itu yang baik dan legal. Seleksi tidak mempertimbangkan sara, gender, kondisi fisik. Itu adalah seleksi yang baik. Lalu alat seleksi harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Lalu perlu dilakukan studi validitas. Nah, langkah-langkah studi validitas adalah buat analisis pekerjaan, tetapkan kriteria, pilih variabel prediktornya, lakukan validasi, dan cross-validasi. Studi validitas, pertama, kalian harus tahu informasi tugas dalam pekerjaan tersebut. Lalu pilih kriteria untuk kesuksesan performansi kerja, jadi rubrik-rubriknya gitu. Lalu pilih prediktornya, prediktor itu bisa assessment center, wawancara, psikotes, CV, lalu ukur terhadap beberapa sampel dengan dua cara, yaitu concurrent validation dan predictive validation. Nah, ini concurrent validation adalah kriteria dan prediktor diukur bersamaan.
Kalau prediktif, prediktor dulu yang diukur, baru kriteria. Studi validitas dapat digeneralisasi dari job to job dan dari organization to organization, sehingga institusi sering tidak menggunakan studi validitas karena memakan waktu dan biaya. Penggunaan informasi prediktor untuk menyeleksi dapat menggunakan multiple hurdles atau orang yang lulus adalah yang melewati syarat-syarat dari knowledge, skill, attitude, dan ini KSAO dan other karakteristik. Atau regression approach, melakukan maksimasi dari prediktor dengan diukur dalam regresi. Nah, tahap berikutnya adalah memperkerjakan karyawan. Institusi perlu meyakinkan orang yang telah dipilih dengan cara negosiasi gaji dan realistik job review. Jadi informasi akurat mengenai cakupan pekerjaan. Jadi kalian jangan kaget ya kalau nanti dapat offering, kalian jangan ragu buat negosiasi. Jadi kayak waktu saya kerja di agensi, saya kan dapat offering nih, gajinya sekian. Nah, saya ngenego, bisa nggak gajinya itu naik, atau gajinya tetap segitu, tapi saya dapat benefit-benefit lain yang nggak diduitin, kayak gitu. Misal BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, atau asuransi kesehatan lainnya. Nah, biasanya proses seleksi dimulai dari proses penyaringan awal, yaitu pemeriksaan surat atau formulir lamaran dan wawancara awal. Lalu dilanjutkan dengan serangkaian tes sesuai kebutuhan. Terus biasanya ada tahap lanjutannya itu wawancara lanjutan dan juga pemeriksaan kesehatan atau MCU. Kelengkapan tahapan seleksi tergantung pada biaya yang disediakan. Biasanya tes-tes yang mahal seperti MCU, psikotes dilaksanakan setelah calon tinggal sedikit. Jadi setiap tahap itu ada sistem gugur. Jadi setiap tahap ada yang nggak lolos. Pada tiap tahap bisa terjadi keputusan untuk tidak melanjutkan proses, baik dari pihak pelamar maupun dari pihak perusahaan. Saya waktu itu sebenarnya udah lolos sampai FGD-nya BI, tapi karena satu dan lain hal, saya nggak melanjutkan proses seleksinya dari pihak pelamar atau dari pihak perusahaan yang ternyata si pelamar ini ada kasus atau lain sebagainya. Tahapan seleksi pasti berlainan di setiap perusahaan, beda-beda ya. Tapi ya mungkin sama juga sih. Ini pengembangan tes seleksi. Biasanya pertama penentuan tujuannya dan penelaahan jabatan, menentukan job requirement. Lalu juga ada faktor eksternal yaitu validitas, ongkos, tingkat kesulitan, dan kemudahan administrasi. Nah, dari sini ditentukan jenis tes yang cocok untuk menyeleksi itu seperti apa. Sampai akhirnya nanti ada tryout-nya, ada uji cobanya dulu, terus habis itu pemeriksaan korelasi, hasil uji cobanya, dan baru menyusun perangkat tes seleksi yang sebenarnya. Jadi mengembangkan tes seleksi itu juga nggak semudah itu. SDM harus merencanakan juga. Jadi ini ya, kalian jadi tahu ya bahwa SDM itu nggak sesimpel mempekerjakan pegawai, digaji, selesai, dicatat kinerjanya. Nggak sesimpel itu. Bahkan mengembangkan tes pun ternyata kalau pakai cara yang benar tuh nggak sesimpel itu. Dan ini akan banyak kalian pelajari saat mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Tapi itu mata kuliah pilihan sih. Nah, placement, penempatan pegawai atau placement beda-beda ya pada setiap job. Bisa rekrutmen internal dan eksternal sumbernya. Ini udah dijelasin ya, rekrutmen internal itu bisa dari promosi, transfer, atau demosi. Jadi kalau promosi itu naik ke jabatan lebih tinggi, kalau transfer itu setara tapi pindah gajian, kalau demosi itu penurunan jabatan. Promosi, transfer, dan demosi didasarkan data yang ada di bagian personalia, termasuk tentang catatan tentang keterampilan khusus yang dimiliki pegawai, riwayat karirnya, data hasil training pegawai, hasil performansi, dan lain sebagainya. Ini promosi itu pindah ke jabatan yang lebih tinggi, transfer itu pindah ke jabatan lain yang setara. Jadi misal pindah dari staff produksi ke staff quality control, kan sama-sama staff. Kalau promosi itu misal dari staff quality control jadi asisten manajer quality control. Nah,
Manfaat dari transfer itu apa sih? Kalau adanya transfer itu malah memperluas wawasan karena ya itu kamu dipindah dari produksi ke quality control. Awalnya kamu hanya tahu bagian produksi, sekarang kamu jadi tahu nih bagian produksi dan bagian quality control. Manfaat kedua adalah meningkatkan motivasi karena adanya tantangan baru kan. Mungkin udah monoton nih kerja di produksi. Dia akhirnya ketemu tantangan baru di bagian quality control dan fleksibilitas tenaga kerja dalam organisasi. Demosi seperti yang sudah dijelaskan adalah pindah ke jabatan yang lebih rendah. Berkaitan dengan tindakan pendisiplinan atau sebenarnya bisa jadi itu opsi untuk pemecatan secara halus. Jadi karena dia didemosi, dia mungkin tidak puas, akhirnya dia kan resign. Kayak gitu. Dampaknya adanya demosi, motivasi kerja menurun, produktivitasnya juga turun, dan muncul rasa malu. Demosi terpaksa dilakukan karena beberapa hal, bisa jadi, yang justru tidak disengaja oleh pegawai tersebut. Misalnya, sakit atau kecelakaan sehingga prestasi kerjanya menurun. Gitu. Dan demosi sebaiknya tidak terlalu cepat diikuti penurunan gaji. Mungkin bukan tidak terlalu cepat ya, tidak terlalu drastis turun gajinya. Nah, ada juga bentuk placement lain adalah PHK, pemutusan hubungan kerja. PHK sendiri bisa banyak ya penyebabnya. Bisa karena alasan ekonomi, jadi kayak mungkin perusahaannya profitnya menurun. Kan di masa pandemi ini banyak yang di PHK juga ya. Karena profitnya turun, income-nya turun. Bisa juga karena reorganisasi atau pelanggaran disiplin, karena memang si pegawainya ini melakukan tindakan indisipliner. Itu. Dan pemutusan hubungan kerja ini bisa juga karena memang pegawainya udah masuk masa pensiun ya. Jadi kontraknya dihentikan. Atau ya memang pegawainya yang pengen resign. Kayak gitu. Ini usaha mengurangi PHK, melakukan perencanaan SDM secara teliti, melakukan seleksi dan rekrutmen secara cermat, dan melakukan maintenance pegawai. Agar pegawai itu sehat, baik secara fisik maupun mental. Dan dia nyaman kerja di sana. Gitu. Jadi maintenance itu bukan cuma alat aja yang di maintenance, ternyata pegawai pun sumber daya manusia harus di maintenance dengan baik. Lalu yang berikutnya adalah memanfaatkan tenaga pensiunan sebagai staf ahli. Di Telkom banyak sih cerita-cerita seperti ini, yaitu memanfaatkan pensiunan-pensiunan Telkom yang kinerjanya baik, performansinya baik, diangkat sebagai staf ahli di Telkom. Biasanya jadi konsultan buat ngajarin bawahan-bawahannya. Ya, tapi nggak semua orang mau sih. Maksudnya nggak semua orang yang pensiun itu mau jadi staf ahli. Mungkin ada yang, ya udahlah aku udah pensiun, aku ingin menikmati masa tuaku dengan bahagia, bermain dengan cucu. Akhirnya ya dia nggak mau jadi staf ahli. Tapi ada juga orang yang masih ingin aktif bekerja. Jadi ketika dia ditawarin jadi staf ahli, ya dia langsung mau, langsung memutuskan untuk, ya udahlah aku mau jadi staf ahli. Nah, replacement SDM itu dibutuhkan replacement chart. Replacement chart adalah laporan dari manajemen senior berdasarkan bagian organisasi dan untuk mengidentifikasi posisi mana yang akan kosong dalam waktu dekat dan individu mana yang siap dipindah ke posisi tersebut. Ini bagian dari perencanaan SDM ya. Lalu ada juga succession planning, yaitu laporan inventaris eksekutif yang menunjukkan individu mana yang siap untuk dipindah ke posisi yang lebih tinggi di perusahaan. Ini contohnya ya, replacement chart. Jadi ada masing-masing ya, ada posisi direktur pemasaran, itu ada 3 calon. Ada Fatimah, ada Gilang, ada Fahmi. 1, 2, 3 ini adalah potensi untuk dipromosikan. Sedangkan ABC itu adalah performansi dia saat ini. Jadi misal Fatimah, potensi untuk dipromosikannya itu 1, sudah sangat siap. Dan performansinya sekarang adalah sangat siap, sangat memuaskan. Maka Fatimah yang di antara 3 orang ini, Fatimah yang akan diangkat jadi direktur pemasaran dalam waktu dekat. Ini yang namanya replacement chart. Tuh. Kayak ini kepala bagian produksi, ada 3 calon, Ursula, Dewi, Siska. Nah, yang Dewi sama Siska belum ada nih penilaian performansi saat ini.
Ursula ada dan nilainya adalah A. Tapi kesiapannya itu dia ya siap aja, cukup gitu. Nah, dia lebih dipertimbangkan daripada Siska yang memang sebenarnya lebih siap, tapi dia belum ada performansinya, jejak performansinya. Gitu. Setiap poin ini dari masing-masing poin itu pasti punya bobot ya. Nah, bobot ini yang merencanakan adalah SDM, karena SDM yang tahu apa namanya siapa yang siap dan bagaimana bobot antara kesiapan sama performansi. Lebih penting mana sih? Lebih mudah mana melatih kesiapan atau melatih agar performansinya meningkat? Mana yang lebih dipentingkan? Nah, ini yang tadi saya cerita adalah turnover rate. Turnover rate adalah tingkat keluar masuk pegawai dalam sebuah organisasi. Elemen turnover ada 3, ada accession rate, yaitu tingkat pertambahan pegawai pada suatu periode, yaitu jumlah pertambahan pegawai dibagi jumlah pegawai rata-rata dalam satu periode. Lalu ada expiration rate, tingkat pengurangan pegawai pada suatu periode. Lalu ada jumlah pegawai rata-rata, jumlah pegawai pada awal periode tambah jumlah pegawai pada akhir periode bagi 2. Ini intinya adalah variabel-variabel yang mempengaruhi turnover. Nah, pengaruh dari keluar masuknya itu ada beberapa, adanya misal, turnover rate mempengaruhi pegawai keluar masuk. Pertama adanya ongkos penerimaan, biaya seleksi dan rekrutmen. Jadi makin tinggi turnover rate, makin sering ngadain rekrutmen, maka biaya rekrutmennya akan meningkat. Lalu munculnya ongkos diklat. Apa ya, kalau misalnya turnover rate-nya tinggi, sering menerima pegawai baru, akhirnya ongkos diklatnya nambah kan, karena harus melatih-melatih gitu. Lalu bisa overpaying, upah pegawai yang masih belajar lebih tinggi dari hasil kerjanya. Bisa juga karena kecelakaan kerja yang tinggi, pemanfaatan mesin dan peralatan yang kurang efisien, banyak scrap dan waste, dan ada masa transisi atau jumlah produksi menurun. Nah, udah sih selesai materi semester ini. Yeay. Nggak ada tugas untuk materi semester ini. Sampai ketemu di UAS. Sampai ketemu di UAS minggu depan. Belajar yang rajin. UASnya open book, open anything, open segalanya lah pokoknya. Terus apa lagi? Udah sih itu aja. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Tetap semangat untuk menyiapkan UAS dan menyiapkan semester depan. Apalagi kalian angkatan 1 ya, berarti kalian juga harus menyiapkan untuk kerja praktek. Karena di libur semester kalian harus kerja praktek. Itu sih. Sekian dari saya. Mohon maaf ada kesalahan, kekurangan selama 1 semester ini. Sampai ketemu lagi semester depan ya. Dadah. Semangat UASnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.